Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal atau ada beberapa tips agar Al-Quran kelak dapat menolong kita. Maka dalam hal ini kita sebagai seorang muslim sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Maka dalam hal ini ada 6 hal penting yang nantinya agar Al-Quran sendiri nanti menjadi penolong bagi kita. Yang pertama, selayaknya atau sepatutnya Al-Quran itu kita imani secara keseluruhan, tidak hanya sebagian. Kita imani secara keseluruhan isinya. Bagaimana kita mengimani sabda-sabda yang tertera dalam Al-Quran, firman-firman Allah yang di dalam Al-Quran itu kita imani secara keseluruhan, jangan sepenggal-sepenggal kita mengimani. Kemudian yang kedua, Al-Quran selayaknya kita pelajari dan kita ajarkan. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib tentunya untuk mempelajari Al-Quran, baik mempelajari cara membacanya ataupun mempelajari makna kandungan isi di dalamnya. Dan kita pun dianjurkan untuk mengajarkannya, dalam artian mengajarkan membaca Al-Quran ataupun mengajarkan makna kandungan isi Al-Quran tersebut kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, hal yang paling utama yaitu kita membaca Al-Quran tersebut, karena kelak Al-Quran itu nantinya memberikan syafaat kelak di akhirat kepada kita. Ini tercantum dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bahwasanya disampaikan yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kelak suatu saat dia akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, maka kita sebagai seorang muslim, kita pun harus mentadaburi isinya, mentadaburi makna isi dari Al-Quran. Jadi kita tidak hanya sekedar membacanya, tapi tidak sekedar membacanya, maksudnya gitu kan, membaca Arabnya, tapi kita juga dianjurkan untuk membaca dan mentadaburi, menggali makna isi dari Al-Quran tersebut, membaca artinya, kemudian mempelajarinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita dianjurkan sebagai seorang muslim untuk mengamalkannya. Jadi kita tidak hanya tadi membacanya, mengajarkannya, kemudian mentadaburinya, kan? Tapi kemudian yang selanjutnya kita juga diwajibkan untuk mengamalkannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran sudah sepatutnya, sewajibnya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh, misalkan wajibnya menutup aurat kepada seorang muslimah ketika dia sudah akil balik, maka ya kita mengamalkannya apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Contoh dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49, maka kita mengamalkannya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, selayaknya atau sepatutnya dan sewajibnya kita sebagai seorang muslim untuk mengambil apa-apa yang dalam Al-Quran untuk dijadikan sumber hukum manusia. Jadi janganlah kita mengambil hukum-hukum selain hukum Allah, janganlah kita mengambil hukum perbuatan manusia, tapi kita selayaknya atau sewajibnya untuk mengambil hukum-hukum dari Allah itu sendiri, yaitu yang ada dalam Al-Quran. Itu jika memang kita kelak nantinya Al-Quran menjadi penolong kita di akhirat kelak. Maka 6 poin penting tadi wajib bagi kita seorang muslim untuk melaksanakannya jika kelak kita mengharapkan bahwa Al-Quran kelak akan menjadi penolong kita
dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.